Jadi tak apa-apa kan kalau aku minta kayak gitu? Oral terdiam. Ia belum berkata-kata. Aku udah lama menahannya, Rel. Karena kamu kan lagi sakit. Tetapi sekarang, kayaknya kamu udah lebih baik. Dan saat ini, aku lagi pengen banget, Rel. Aku ingin menyentuh kamu. Lagi-lagi Oral hanya terdiam. Ayo, Rel, kita lakukan. Aku akan memberikan nafkah batin buat kamu. Haidar mencondongkan wajahnya ke arah Oral. Ia menyerbu keberadaan Oral. Tapi, Mas, aku mempepepi. Haidar dengan gegabah menci, umbir Oral. Tak memperdulikan apa yang akan dikatakan Oral. Ia melum adbir tersebut. Awalnya Oral sedikit memberontak. Tetapi lama-lama, ia pun membiarkannya saja. Karena pikirnya, Haidar adalah suaminya. Ia wajib melayaninya. Haidar pun makin beringas. Sebab ia tahu, Oral telah memberikan izin padanya. Brukak. Haidar orong bu Oral ke belakang. Hingga Oral pun kini berbaring di atas permukaan tempat tidur. Kemudian, Haidar menindihnya. Ia berposisi di atas bu Oral. Ia mengungkungnya. Lalu kembali menyerbu bir Oral. Kembali melakukan pertautan yang menggebu. Oral membalasnya. Ia menikmati bir Haidar. Ia mulai melayang karena perbuatan sang suami. Aku akan memuaskanmu malam ini, Rel. Lirih Haidar sambil menatap lekat wajah Oral. Oral hanya tersenyum menanggapinya. Cup. Haidar lagi-lagi menci, umbir Oral. Tetapi hanya sebentar, karena ciuman itu kemudian mendarat di telinga lalu di leher Oral. Sembari tangannya mulai merayangit bu Oral. Ia mulai menyentuh at Oral yang begitu indah. Ia mulai membuka baju Oral yang menutupinya. Oral pasrah. Ia membiarkannya saja. Bahkan, ia nampak menikmatinya. Tetapi tiba-tiba, sebuah bayang-bayang muncul. Ia juga pernah seperti ini. Ia pernah mendapatkan sentuhan dari seseorang. Ia pernah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Tetapi sekelebatan bayang-bayang itu bukan bersama Haidar, tetapi dengan laki-laki lain. Laki-laki yang membuat Oral seketika bergemuruh. Siapa laki-laki itu? Kenapa ia seperti sangat mencintainya? Pertanyaan itu muncul di kepala Oral. Dan seketika kepala itu pun berdenyut hebat. Ia merasakan pusing yang luar biasa. Hentikan, Mas. Ucap Oral sambil mendorong tubuh Haidar. Tentu agar Haidar menjauh darinya. Kenapa, Rel? Haidar pun terheran. Baru saja aku seperti mengingat sesuatu. Tutur Oral. Ia sambil terduduk. Kamu ingat apa? Tanya Haidar. Aku seperti pernah mengalami hal seperti ini, Mas. Tapi bersama orang lain, bukan dengan kamu. Deg. Haidar tercekat. Pasti yang Oral ingat adalah kenangannya bersama Layem. Mereka yang telah berhubungan dan layaknya suami istri. Pasti kamu hanya salah mengingat, Rel. Itu aku, Rel. Bukan orang lain. Kita dulu memang sering melakukannya. Itu adalah kegiatan rutin kita. Jadi ayo kita teruskan lagi. Kau tak perlu memperdulikan ingatanmu yang tiba-tiba muncul itu. Haidar hampir kembali menyerbu bir Oral. Ia hampir memaksa Oral untuk meneruskan kegiatan yang baru saja. Kepalaku lagi pusing banget, Mas. Tetapi Oral mencegahnya dengan berkata demikian. Pusing? Iya, pusing. Jadi tolong hentikan. Kita jangan melakukannya sekarang. Aku ingin segera tidur saja. Haf. Haidar menghela nafas. Ia tengah merasakan kesal, geram, dan perasaan kecewa yang luar biasa. Bagaimana tidak? Padahal hanya tinggal sedikit lagi akhirnya ia bisa berhubungan intim dengan Oral. Tapi semuanya gagal total.
Dan naasnya, tongkat keras saktinya sudah terlanjur berdiri di dalam celananya. "Please, kamu jangan memaksaku dulu ya," pinta Oral. Dan Haidar pun tak mungkin mengabaikan permintaan tersebut. "Ya sudah, kamu istirahat saja. Kita bisa melakukannya kapan-kapan lagi." Haidar terpaksa berkata demikian. Ia tak mungkin mengulangi kesalahannya yang dulu. Memaksa Oral hingga Oral marah besar. "Makasih, kamu udah mau ngertiin aku," timpal Oral. Oral segera merebahkan diri. Sedang Haidar, ia beranjak berdiri. "Aku cari udara segar dulu ya di luar," pamit Haidar. "Iya." Haidar keluar dari kamar. Ia bermaksud ingin mencari lubang jangkrik di luar rumah. Lubang yang akan ia gunakan untuk mencelupkan tongkat keras saktinya. Karena kalau sudah terlanjur berdiri, jika tak digesek-gesekkan ke sebuah lubang, ia akan sangat tersiksa. Hari berikutnya, Layem beserta rombongannya masuk ke dalam kawasan perusahaan Sodok Enak. Hari ini jadwalnya adalah mengunjungi perusahaan tersebut. Tentu untuk kelancaran kerja sama mereka. Tukiat, pihak dari perusahaan Sodok Enak langsung menyambut kedatangan Layem dan rombongannya. "Selamat datang di perusahaan kami, Mas Layem," sapa Tukiat. Ia sambil menjabat tangan Layem. "Selamat datang, Mas Layem." Kali ini giliran Carmen yang menyapa. Ia terlihat formal. Sikapnya sangat lain ketika mereka mengobrol di hotel dan di coffee shop kemarin. Mungkin Carmen ingin bersikap profesional. Layem dan rombongannya pun berjalan beriringan dengan Tukiat dan para staf-stafnya. Mereka tengah menuju ke ruang pertemuan. Ruangan yang akan mereka jadikan tempat untuk membicarakan kerja sama mereka. Juga momen kegiatan tanda tangan dari kedua pihak. Begitu sampai, mereka pun masuk ke dalam. Duduk melingkar mengitari meja bundar yang ada di ruangan ini. Mereka mulai mengobrolkan kegiatan inti dari pertemuan kali ini. Mengobrolkan kerjasama dan syarat-syarat yang sudah disetujui oleh kedua perusahaan. "Carmen, kamu sudah menyiapkan berkas tanda tangannya?" tanya Tukiat ke arah sang sekretaris. "Sudah, Pak. Ini." Carmen menyerahkan berkas yang Tukiat maksud. Tukiat segera menyodorkannya ke arah Layem. Dan Layem pun menerimanya. Ia mulai membuka berkas tersebut. Tetapi ternyata, "Maaf, Pak. Sepertinya ini bukan berkas yang kita maksud," tutur Layem. "Masak? Lalu itu berkas apaan?" tanya Tukiat. "Sepertinya kayak fotokopian panduan ramalan togel. Ini ada beberapa gambar tafsir tentang mimpi." Glek. Tukiat tercekat. Sepertinya Carmen salah mengambil berkas. Wanita itu malah mengambil buku ramalan togel miliknya. "Men, berkasnya bukan yang itu. Berkas kerja sama dengan PT Gondal Gandul tuh yang pakai map warna merah. Bukan yang hijau," bisik Tukiat ke telinga Carmen. "Maaf, habisnya tadi dua-duanya ada di meja Bapak. Untung saya juga ambil yang satunya." Carmen menyerahkan map yang berwarna hijau. Kali ini ia tak salah. Map itu pun langsung diserahkan kepada Layem. Setelah mempelajari isi di dalam map, Layem segera menandatanganinya, begitupun dengan Tukiat. Maka kerja sama mereka pun benar-benar telah dimulai. "Dert." Ponsel Carmen tiba-tiba bergetar saat yang lainnya tengah mengobrol-ngobrol santai masalah perusahaan. Carmen pun melihatnya. Rupanya ada panggilan dari seseorang yang tak begitu disukainya. Carmen menolak panggilan tersebut. Tetapi panggilan terus-terusan terulang kembali. Maka dengan sangat terpaksa, Carmen pun diam-diam menerimanya. "Aku lagi kerja. Ngapain kamu gangguin aku?" ketus Carmen. Suaranya begitu pelan. "Aku ingin bertemu sama kamu. Aku sudah ada di parkiran," balas seseorang di ujung telepon. "Ngapain kamu kesini? Aku nggak mau menemuimu."
Kalau kamu nggak mau ke sini, berarti aku yang akan ke sana. Kamu sudah gila ya? Kamu nggak boleh. Tut, tut, tut. Panggilan terputus begitu saja. Sial! Umpat Carmen pelan. Pak! Panggil Carmen ke arah Tukiat. Ya, men? Ada apa? Saya izin ke toilet sebentar ya, Pak. Iya. Pergilah. Carmen segera keluar dari ruangan ini. Tukiat pun kembali mengobrol-ngobrol santai dengan Layam dan para rombongannya. Mereka terus membicarakan proyek kerja sama mereka. Hingga setengah jam pun berlalu. Dari pihak Layam akhirnya berpamitan. Layam dan rombongannya diantar oleh Tukiat dan para stafnya untuk meninggalkan ruangan ini. Mereka berjalan menuju ke lobi kantor. Terima kasih atas kedatangan kalian hari ini. Tutur Tukiat sambil menjabat tangan Layam. Kami yang sangat berterima kasih, Pak, karena sudah disambut dengan baik di sini. Balas Layam. Setelah itu, Layam dan rombongannya benar-benar meninggalkan bangunan kantor perusahaan PT Sodok Enak. Mereka berjalan menuju ke parkiran. Ke mobil yang tadi mereka tumpangi untuk menuju ke tempat ini. Begitu mereka sampai, dan saat mereka hendak masuk ke dalam mobil, tiba-tiba mereka mendengar sesuatu. Seperti suara pekikan seorang wanita. Pandangan mata mereka pun langsung berkeliling untuk mencari di mana arah suara tersebut berasal. Tak terkecuali dengan Layam. Mereka terkejut, di kejauhan tampak sosok Carmen yang sedang berdiri di hadapan seorang laki-laki. Dan laki-laki tersebut tampak menampar wajah Carmen. Bahkan dengan gerakan yang bertubi-tubi. Layam yang ikut menyaksikannya pun begitu geram. Pikirnya, mana boleh seorang laki-laki menyakiti seorang wanita seperti itu. Kalian masuklah dulu ke dalam mobil. Aku mau nolongin Mbak Carmen dulu sebentar. Ucap Layam ke arah rombongannya. Iya, Mas. Mereka patuh. Layam segera berlari ke arah Carmen dan si laki-laki. Si laki-laki yang lagi-lagi tampak hampir memukul Carmen. Tetapi dengan sigap Layam menghalaunya. Layam menahan pukulan si laki-laki. Ia mencengkeram tangan tersebut. Hentikan! Kamu tak boleh berbuat kasar dengan wanita. Ketus Layam. Si laki-laki terkejut dengan kemunculan Layam. Begitupun dengan Carmen. Kamu siapa? Hah? Kamu tak perlu mencampuri urusan kami. Jawab ketus si laki-laki. Aku memang bukan siapa-siapa. Tetapi ketika aku melihat ada seorang yang berbuat jahat dengan wanita, itu berarti menjadi urusanku juga. Terang Layam. Persetan! Umpat si laki-laki. Ia mencengkeram lengan Carmen. Ia hampir membawa pergi wanita berambut ikal tersebut. Kalau kamu masih ingin menyakitinya, terpaksa aku akan telepon polisi. Sekarang juga mereka akan ke sini. Mereka akan menangkapmu. Lihat, banyak saksi yang sudah melihat apa yang sudah kamu lakukan terhadap dia. Layam menuding rombongannya yang sudah berada di dalam mobil. Brengsek! Si laki-laki kembali mengumpat. Tetapi setelah itu, ia berlalu pergi begitu saja. Rupanya ancaman Layam berhasil menakutinya. Mbak Carmen tak apa-apa. Ayo kita ke rumah sakit. Itu bibirnya Mbak Carmen ada darahnya. Mbak Carmen harus segera buka. Tiba-tiba Carmen memeluk tubuh Layam. Dan perbuatannya pun menghentikan ucapan Layam. Makasih ya, kamu udah nolongin aku. Ucap Carmen. Layam terdiam. Ia malah terbengung untuk beberapa saat. Jantungnya berdetak hebat. Karena saat ini ia seperti tengah merasakan dejavu. Ia jadi mengingat kembali momen kebersamaannya bersama Orel. Haidar sibuk memetik buah jeruk dengan para pekerjanya. Tak peduli panas terik yang saat ini sangat menyengat kulitnya. Kali ini panen jeruknya banyak sekali, Pak. Ucap Karimin yang saat ini berdiri di samping Haidar. Benar. Kita bisa untung banyak. Balas Haidar.
Tap. Terdengar suara langkah kaki berlari mendekat. Pak Haidar. Pak. Terdengar suara panggilan. Haidar pun langsung menoleh ke arah sumber suara tersebut. Rupanya Ratempik yang tengah memanggil. Ratempik yang sedang berlari ke arahnya. Haf. Ratempik terengah-engah begitu akhirnya ia sampai di hadapan Haidar. Ada apa, Empik? Tanya Haidar. Anu, Pak. Barusan pas saya di pasar, saya menemukan sesuatu, Pak. Ucap Ratempik. Ia berbicara dengan nada suara tersengal-sengal. Kamu menemukan apa? Ini, Pak. Ini tertempel begitu banyak di tembok-tembok bangunan yang ada di pasar. Ratempik menyerahkan selembaran kertas. Haidar langsung menerimanya. Dan ia pun langsung melihatnya. Haidar pun terkejut. Rupanya selebaran kertas itu adalah pemberitahuan orang hilang. Kertas yang juga dibubuhi foto oral yang tampak begitu jelas. Haidar meremas-remas lembaran kertas selebaran. Lalu ia membuangnya begitu saja. Brengsek! Umpatnya. Ratempik terkejut dengan reaksi Haidar. Kamu menemukan ini di mana? Tanya Haidar. Di pasar, Pak. Tepatnya di mana? Kalau ini di dekat yang jualan tetelan. Tapi saya melihat ada begitu banyak yang tertempel di setiap sudut pasar. Memangnya kenapa sih, Pak? Kok ada yang nyariin Nyonya Oral? Haidar tak menggubris pertanyaan Ratempik. Ia malah segera melangkah pergi. Berjalan mendekat ke arah mobil pickup yang terparkir di kebun jeruk. Itu adalah salah satu mobilnya yang ia gunakan untuk menyetorkan hasil panen jeruknya ke para penjual di luar kota. Haidar naik dan segera mengendarainya. Ia melajukannya dengan kecepatan tinggi. Pergi menuju ke pasar satu-satunya yang ada di daerah sini. Pasar tradisional yang masih lumayan terbelakang. Setelah sampai, Haidar memarkirkan mobilnya di wilayah yang cukup lapang. Ia bergegas turun dan bergegas masuk ke dalam kawasan pasar. Haidar berjalan tergesa-gesa, sambil matanya melihat-lihat apa yang ada di sekitar. Mencari keberadaan kertas selebaran seperti yang ditunjukkan oleh Ratempik tadi. Haidar menemukannya. Beberapa kertas selebaran tertempel di tembok-tembok dan tiang-tiang yang ada di pasar. Haidar cepat-cepat menyobek kertas-kertas tersebut. Ia melakukannya seperti orang kesetanan. Aku harus melenyapkan semuanya. Oral tak boleh melihatnya. Karena aku tak mau kehilangan dia. Aku tak mau dia diambil oleh orang lain. Tutur Haidar. Ia terus melepas selebaran yang ia temukan. Dan apa yang ia lakukan pun menarik perhatian semua orang yang ada di sini. Mereka menganggap apa yang dilakukan Haidar benar-benar aneh. Dan mereka tampak saling berbisik. Haidar menyadarinya. Tetapi ia tak peduli. Ia tetap melepas dan merobek lembaran yang memperlihatkan wajah Oral. Namun beberapa saat kemudian, ia merasa lelah. Dan ia menyadari tindakannya terlihat begitu bodoh di mata orang lain. Brukak. Haidar terduduk di tempat. Ia mengusap kasar wajahnya. Entah mengapa, saat ini rasanya ia ingin sekali menangis atau berteriak sekencang-kencangnya. Tetapi ia masih bisa mengendalikan dirinya. Ia tak ingin semakin terlihat aneh di hadapan semua orang yang ada di sini. Layam fokus mengemudikan mobilnya. Sedang Carmen duduk di sebelahnya. Sesaat yang lalu, setelah Layam menolong Carmen, Layam memutuskan untuk mengantar pulang wanita itu. Ia menyuruh para rombongannya untuk kembali lebih dulu ke kantor. Kini Layam hanya berdua saja dengan Carmen. Namun kemudian, Layam menghentikan mobilnya tepat di depan sebuah minimarket. Ia tampak melepaskan sabuk pengaman di tubuhnya. Mbak, Carmen tunggu di sini dulu ya. Ucap Layam. Kamu mau kemana? Tanya Layam. Layam tak menjawab. Ia malah segera turun dari mobil. Ia masuk ke dalam minimarket. Tetapi hanya kurang lebih 10 menitan saja, Layam muncul kembali.
Ia membawa plastik berisikan sesuatu di dalamnya. Ia segera masuk ke dalam mobil. Itu apa? Tanya Carmen. Ini obat luka. Jawab Layam sambil mengeluarkan obat yang ia maksud dari bungkus plastiknya. Obat untuk apa? Obat untuk Mbak Carmen. Tuh, bibir Mbak Carmen berdah. Wah, saya akan bantu mengobatinya. Gak usah. Carmen berusaha menolak. Tetapi Layam tetap bersikeras. Ia tetap melakukan niatannya. Mengobati luka di sekitaran bibir Carmen. Luka akibat apa yang dilakukan laki-laki yang tadi. Carmen akhirnya pasrah. Ia membiarkan perbuatan Layam. Mbak, panggil Layam. Ia sambil terus mengolesi luka Carmen dengan obat. Ya? Timpal Carmen. Boleh nanya sesuatu? Nanya apa? Laki-laki yang tadi itu siapa? Carmen tak langsung menjawab. Wajahnya seketika tampak sendu. Dia mantan pacarku. Lirihnya. Oh. Layam menganggukkan kepalanya. Kenapa dia sampai berbuat kasar seperti itu, Mbak? Layam kembali bertanya. Dia memang orangnya temperamen. Sering main tangan jika dia sedang marah. Makanya aku tak tahan sama dia. Tadi saja dia memukulku, karena aku tak mau menuruti keinginan dia. Keinginan apa? Dia ingin kembali. Tapi aku udah gak mau menerimanya. Aku muak. Aku udah gak mau tersiksa berhubungan sama dia. Aku ingin bebas. Tapi dia gak terima. Dia marah. Makanya dia berbuat seperti sama aku. Terang Carmen. Lain kali jika dia seperti itu lagi, Mbak Carmen telepon polisi saja. Karena perbuatan dia udah keterlaluan. Udah sangat berbahaya. Ujar Layam. Ya, aku akan segera menghubungi polisi. Timpal Carmen. Lukanya udah selesai saya obati, Mbak. Mbak Carmen saya antar pulang sekarang ya. Ucap Layam. Ia sambil membereskan obat-obatan yang baru saja ia gunakan. Anu, Layam. Aku belum mau pulang. Lo kenapa? Layam terheran dengan keengganan Carmen. Aku masih takut. Aku takut kalau misal mantan pacarku itu ternyata menungguku di rumah. Aku masih trauma dengan perlakuannya yang tadi. Jelas Carmen. Sepertinya ia memang masih begitu syok. Kalau begitu Mbak Carmen mau kemana? Tanya Layam. Entahlah. Aku juga tak tahu. Carmen menundukkan wajahnya. Mbak Carmen mau jalan-jalan dulu? Tiba-tiba Layam menawarkan hal tersebut. Kamu mau menemaniku? Tentu. Saya akan menemani Mbak Carmen. Carmen langsung tersenyum girang. Dia tampak bahagia dengan niatan baik Layam. Makasih ya, Layam. Ah, maaf. Maksudku Mas Layam. Gumam Carmen. Kalau di luar pekerjaan, Mbak Carmen panggil namaku aja nggak apa-apa. Nggak usah pakai Mas. Saya nggak marah. Baiklah. Carmen tersenyum kecil ke arah Layam. Setelah obrolan itu, Layam melajukan mobilnya kembali. Berjalan menuju ke sebuah taman yang tak jauh dari lokasi mereka saat ini. Ia bermaksud ingin mengajak Carmen ke tempat tersebut. Tentu untuk menghabiskan waktu, juga agar perasaan Carmen bisa menjadi tenang kembali. Selang setengah jam, mereka sampai. Mereka turun dari mobil dan langsung masuk ke kawasan taman. Kawasan yang lumayan sepi pengunjung. Mungkin karena saat ini masih di jam kerja. Ayo, Layam, kita ke sana. Di sana kayaknya suasananya sejuk banget. Carmen menuding area rerumputan yang luas, yang juga ditanami oleh pohon-pohon yang rindang. Carmen berlari lebih dulu ke arah yang ia maksud. Sedang Layam, ia berjalan santai mengikutinya. Wow, anginnya sige banget di sini. Ujar Carmen. Ia tampak girang. Ia sambil memutar-mutarkan tubuhnya untuk menikmati suasana.
Layam memperhatikannya. Dan mendadak ia pun tertegun. Dia benar-benar mirip dengan Nyonya Orel. Lirihnya. Tap, tap, tap. Pratempik masuk ke halaman rumah Haidar. Ia berjalan mendekat ke arah Karimin yang tengah bersantai di teras rumah tersebut sambil garuk-garuk pantat. Karimin selalu seperti ini jika memasuki jam istirahatnya. Setelah makan siang, ia selalu ngadem di tempat ini. Pak Haidar benar-benar aneh. Rutuk Pratempik. Ia sambil duduk di sebelah Karimin. Kamu lagi ngomong sama siapa? Karimin malah menimpali seperti itu. Yang ngomong sama kamulah. Aku tuh mau curhat sama kamu. Celoteh Pratempik. Oke. Kamu mau curhat apa? Soal Pak Haidar. Pak Haidar kenapa? Pak Haidar benar-benar aneh. Pratempik mengulangi kata-katanya yang tadi. Aneh gimana? Jadi gini, aku kan tadi pagi ke pasar. Biasa mau beli sayur-sayuran. Nah, aku tuh nggak sengaja lihat sesuatu. Lihat apa? Kamu nemu uang di jalan? Sahut Karimin. Bukan. Terus apaan? Aku nemu selebaran. Yaelah. Cuma selebaran toh. Kirain apaan? Hah? Ini tuh bukan selebaran biasa. Emang selebaran apa? Paling selebaran sedot WC, kan? Karimin begitu sok tahu. Bukan. Terus apaan? Ini tuh selebaran tentang orang hilang. PHT, terus apa hubungannya sama kamu? Karimin hampir tertawa. Hah? Dengerin dulu, Bambuang! Pratempik lama-lama geram dengan tanggapan Karimin. Kamu tahu nggak siapa yang hilang? Siapa yang lagi dicari? Ucapnya kepada Ngatimin. Nggak tahu. Emang siapa? Nyonya Orel. Hah? Karimin terkejut. Kamu ngaco? Celetuknya. Ngaco gimana? Yaitu, jelas-jelas Nyonya Orel disinikan sama Pak Haidar. Ngapain pakai dicariin segala? Makanya itu. Kan aneh. Tapi sumpah, aku nggak bohong. Yang dicari tuh emang Nyonya Orel. Jelas-jelas di selebaran tadi terpampang foto Nyonya Orel. Namanya juga sama, Orel. Karimin terdiam sejenak. Ia tampak sedang memikirkan sesuatu. Kamu kenapa? Pratempik pun terheran. Aku jadi kepikiran, jangan-jangan. Ucapan Karimin terhenti. Jangan-jangan apa? Jangan-jangan selama ini Nyonya diculik sama Pak Haidar. Hah? Pratempik terkejut. Masak sih, Min? Ia serasa tak percaya. Ya itu cuma sebatas dugaan. Kan Pak Haidar dan Nyonya Orel bukan asli orang sini. Kita nggak tahu seluk-beluk mereka. Kita nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Terlebih Nyonya Orel hilang ingatan. Kita jadi nggak tahu kebenarannya seperti apa. Terang Karimin. Ya juga ya. Pratempik setuju. Tapi kita nggak boleh menuduh yang nggak dulu. Sekali lagi aku bilang, itu cuma dugaan. Tambah Karimin. Ia tak mau kalau sampai Pratempik ember kemana-mana tentang apa yang ia ungkapkan baru saja. Oh ya, aku pengen lihat selebarannya dong. Apa benar foto yang ada di selebaran? Benar-benar foto Nyonya Orel atau bukan? Pinta Karimin. Sorry, Min. Selebarannya tadi udah aku kasihkan ke Pak Haidar. Malah diremat-remat sama dia, terus dibuang gitu aja di kebun. Kamu cuma punya satu itu doang? Iya. Haf. Karimin rampak kecewa. Di sisi lain, ternyata sedari tadi Orel berdiri tak jauh dari keberadaan Pratempik dan Karimin. Ia berdiri di balik ambang pintu rumah. Ia mendengar semua obrolan mereka berdua. Obrolan yang tengah membicarakan dirinya dan Haidar. Orel bergemuruh. Ia juga terkejut dengan dugaan yang dikemukakan Karimin yang baru saja. Ia pun jadi bertanya-tanya,
benarkah demikian?